Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta di kerajaan surga, kembali kami datang di pagi hari ini menghadap-Mu. Kami mau bersyukur atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan selanjutnya kami juga mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan kami jadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas kami, agar apa yang kami kerjakan benar-benar seturut kehendak-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah kekuatan hati orang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara-saudari mengalami tidak dianggap di lingkungan saudara-saudari berada? Bagaimanakah perasaan kita ketika kita dihakimi oleh semua orang? Saya pastikan bahwa itu sangat sakit sekali dan maunya berlari jauh dari tempat itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah Zakheus. Sebenarnya dia orang yang kaya dan pejabat pemungut cukai. Namun dia mengalami masalah perasaan yang tidak dianggap, bahkan dihakimi oleh semua orang bahwa dia adalah orang berdosa. Hal ini dapat kita ketahui diungkapkan pada Lukas pasal 19 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Saudara, lantas siapakah yang melepaskan Zakheus dari masalah yang sedang dia hadapi? Ketika Yesus datang ke kota Yerikho dan Zakheus mendengar kabar tentang kedatangan Yesus, maka ia berusaha melihat Yesus. Walaupun sulit baginya untuk mendekati Yesus, untuk melihatnya karena ramainya orang, dan juga karena tubuhnya yang pendek, ia tidak patah semangat. Ia tetap ingin melihat Yesus. Ia tidak kehilangan akal. Ia berlari mendahului orang banyak dan memanjat sebuah pohon, dan dari situ dilihatnya Yesus dengan jelas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Zakheus tidak mau peduli apa kata orang kepadanya, dan hatinya yang sungguh-sungguh rindu ingin melihat dan bertemu dengan Yesus. Melihat situasi kala itu, mungkin secara manusianya mustahil bertemu dengan Yesus. Namun siapa sangka Yesus sangat melihat kerinduan hati seorang Zakheus dan ingin disembuhkan dari luka batinnya. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata,
"Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saya tidak bisa membayangkan betapa bersukacitanya Zakheus ketika Yesus mengatakan kepadanya bahwa Yesus akan menumpang di rumah Zakheus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertemuan dengan Yesus adalah awal pertobatan Zakheus, dan dia mengembalikan uang yang sudah diambilnya selama ia menjabat sebagai pemungut cukai. Lukas pasal 19 ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Bukan hanya itu saja, Zakheus menerima Yesus dalam hidupnya dan percaya akan kasih-Nya yang membebaskan dia dari masalah. Melalui imannya, Zakheus diselamatkan, kata Yesus kepadanya. Lukas pasal 19 ayat 9. "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah belajar bahwa ketika tongkat kepemimpinan beralih dari Musa kepada Yosua, maka Musa menguatkan hati Yosua dan orang Israel dalam perjalanan mereka melawan bangsa yang akan menghadang mereka dalam perjalanan, karena Tuhan bersama dengan mereka. Di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengajak saudara-saudari untuk menguatkan hati, iman dan percaya saudara atas pengharapan walaupun situasi dan kondisi saudara saat ini dipenuhi oleh masalah dan tantangan. Tuhan Yesus akan meringankan bebanmu dan bekerja dalam hidupmu. Tetaplah kuatkan hati dan percaya akan kuasa Yesus. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu kepada kami. Sesaat tadi kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya pesan dari firman-Mu ini dapat berakar dalam diri kami, sehingga kami menjadi orang yang kuat dan penuh percaya kepadamu, bahwa di setiap pergumulan hidup kami, selalu ada Engkau yang berada di dekat kami, menyertai dan menolong kami. Bapa, bila selama ini masih terdapat keraguan di hati kami, dan kami sering tidak mendengarkan Engkau, bahkan tidak jarang kami melupakan Engkau dalam menghadapi permasalahan, kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Kami larut di dalam emosi negatif kami. Kami mohon ampunilah dosa-dosa kami. Bersihkanlah hati kami ya Bapa. Ungkapkanlah semua yang tersembunyi, agar kami menyadari kesalahan kami dan berbalik hati dan teguh hanya kepadamu. Demikian juga bagi saudara-saudari kami, keluarga, seluruh umat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan. Biarlah kami menjadi seperti Zakheus yang datang mencari Engkau untuk segera mendapatkan sukacita daripadamu. Bapa, kami serahkan segala aktivitas yang akan kami lanjutkan hari ini, baik sebagai orang tua, sebagai suami, istri, anak, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai seorang pemimpin dan hamba Tuhan. Dahuluilah kami ya Bapa. Biarlah apa yang kami kerjakan, bahkan yang kami katakan dan pikirkan, semuanya itu bersumber daripadamu, sehingga menjadi kemuliaan bagimu. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami ini. Doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.